Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat sebagai salah satu tugas dari KKN-DR 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirza Mahfuza dengan NIM 0503173337, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan suatu tema tentang prodi saya, yaitu Perbankan Syariah, dengan judul Cara meningkatkan minat menabung di bank syariah. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia tidak berbanding lurus dengan peminatan terhadap bank syariah. Padahal di luar negeri dengan masyarakat yang tidak mayoritas muslim, bank syariah banyak peminatnya, sehingga menjadi tren perbankan masa kontemporer. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Direktur Utama Bank BJB Syariah, Indra Paletehan, yang mengatakan bahwa perbankan syariah baru sekitar 6% pangsa pasarnya. Untuk itu, dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus bekerja sama untuk membangun ekosistem halal seperti perbankan syariah ini. Karena itu, kita harus sadari bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat masih sangat minim, yakni baru sekitar 8,9%. Bahkan inklusi keuangan syariah baru menginjak angka 9%. Walaupun jumlah penduduk Islam di Indonesia besar, masyarakat Indonesia dalam hal muamalah tidak menganggap urgen, dan tipe masyarakatnya selalu ingin mendapat hal-hal yang pasti dalam laba rugi. Namun, jika dalam hal akidah masyarakat Islam Indonesia tidak menolerir atas apa yang terjadi menyangkut ketimpangan-ketimpangan agamanya seperti penistaan agama akhir-akhir ini, maka kemungkinan besar bank syariah akan maju. Apalagi jika masyarakat Indonesia terus diberikan pemahaman tentang dosa riba, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 279 berikut ini. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ Dalam keuangan Islam, bunga uang dikategorikan sebagai riba, yang berarti haram. Sehingga jika masyarakat sudah memahami makna arti riba, maka mereka akan tertarik untuk menabung di bank syariah. Oleh karena itu, para pelaku perbankan harus terus bersinergi untuk mengembangkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Lalu ada yang bertanya, apa sih keuntungan lebih yang didapat dari bank syariah ketimbang kita menabung di bank konvensional? Jawaban ringkasnya seperti ini. Kapan lagi coba kita bisa mendapatkan cuan atau keuntungan untuk dunia, tapi kita juga bisa mendapatkan pahala untuk kita gunakan di akhirat kelak? Karena ingat, amalan manusia tidak hanya menyangkut persoalan ibadah atau hablum minallah, tapi juga hubungan vertikal antara sesama manusia atau hablum minannas. Salah satunya adalah kegiatan muamalah yang ada di perbankan syariah. Lantas, bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke dalam bank syariah? Langkah pertama yaitu dengan memperluas jaringan. Perbankan syariah masih belum menjangkau secara luas. Cara memperluas jaringan bisa saja dilihat dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu revitalisasi sinergi dengan bank induk. Bank Indonesia sebagai regulator juga telah menekankan hal ini. Bentuk sinergi antara bank syariah dengan bank induknya dapat dilakukan dengan berbagai hal, seperti kebijakan untuk terus melaksanakan cross-selling,
ataupun penyertaan produk dengan dukungan infrastruktur seperti perluasan jaringan kantor ataupun melalui peningkatan jumlah office channeling, pengembangan infrastruktur teknologi dan kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, dengan cara mengembangkan produk. Perbankan syariah harus lebih kreatif dalam mencari celah-celah bisnis supaya bisa bersaing dengan bank konvensional dan berinovasi menciptakan produk baru serta memanfaatkan momentum-momentum khusus untuk pemasaran produk syariah seperti saat Tahun Baru Islam, bulan Ramadan ataupun Idul Adha. Namun tidak hanya untuk kalangan muslim saja, produk perbankan syariah sebaiknya juga dapat ditujukan untuk nasabah non-muslim misalnya. Yang keempat, dengan cara membuat pembiayaan yang lebih bersifat produktif. Industri perbankan sendiri relatif nyaman dengan sektor konsumtif melalui bermacam produk seperti kredit tanpa anggunan ataupun kartu kredit yang memang didorong oleh daya konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Margin keuntungan yang ditawarkan oleh kredit konsumtif yang lebih besar ketimbang kredit produktif seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi perbankan, khususnya perbankan syariah. Memberikan kredit kepada sektor produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, dengan cara mengedukasi dan mengkomunikasikan perbankan syariah kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi serta komunikasi perbankan syariah perlu ditingkatkan lagi karena masyarakat umumnya relatif belum terlalu memahami mengenai produk perbankan syariah. Jangan sampai permasalahan seperti sengketa antara perbankan syariah dengan nasabahnya menyeruak seperti ketika permasalahan gadai emas suatu bank syariah misalnya terjadi kembali. Bank Indonesia beberapa waktu lalu pernah mengkomunikasikan IB atau Islamic Banking melalui berbagai media komunikasi seperti iklan di radio, di media massa dan online. Setiap bank syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah bahkan diwajibkan menyantumkan logo IB pada setiap materi komunikasinya. Yang keenam, yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di perbankan syariah. Langkah pemerintah sudah tepat dalam hal ini. Kementerian Agama melalui Pendidikan Tinggi Islam telah mendirikan Prodi Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, dan yang sejenisnya. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah perlu terus-menerus disinergikan. Selain itu, kebijakan mengenai pelatihan, peningkatan kompetensi, pemberian reward perlu diperhatikan juga oleh Bank Induk. Dan yang terakhir adalah pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak. Setiap manajemen yang diterapkan tentu perlu controlling. Pengawasan terhadap perbankan syariah juga menjadi salah satu yang diperhatikan oleh Bank Indonesia dan kedepannya juga nantinya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan ini pun sebaiknya turut melibatkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan dunia akademisi agar perbankan syariah tetap menjalankan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.